Recover Together, Recover Stronger. Ini menjadi tema presidensi G20 Indonesia tahun ini, di mana Indonesia ingin mengajak seluruh dunia bahu-membahu dan saling mendukung untuk pulih bersama dan tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Kumparan akan berbincang bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani tentang apa saja yang menjadi perhatian dan highlight presidensi G20 Indonesia dalam mengantisipasi pandemi yang masih berlanjut ini, kemudian bagaimana antisipasi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi di tahun-tahun mendatang. Bersama saya, Melisa Lolindu. Halo Ibu. Apa kabar Melisa? Melisa baik, Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih Ibu, ini menyempatkan waktu dengan Kumparan. Kami tahu di tengah-tengah jadwal yang padat, ini kita selipin untuk wawancara. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Baik, teman Kumparan, saat ini kita bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani. Dan langsung saja Ibu, kalau kita berbicara mengenai presidensi G20 Indonesia, apa yang menjadi perhatian atau highlight dari pemerintah Indonesia dalam pembahasan presidensi G20 ini untuk mengantisipasi pandemi yang masih berjalan? Ya, pertama presidensi G20 yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan akan mencapai puncaknya minggu depan ya dalam pertemuan KTT, Konferensi Tingkat Tinggi Tingkat Kepala Negara. Tema yang selama ini disampaikan Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger. Ini karena di dalam konteks waktu kita memegang presidensi G20, tentu keinginan Indonesia seluruh dunia, tidak hanya kelompok G20, tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia, terutama negara-negara developing, negara berkembang, negara low income, mereka mampu untuk pulih ya. Bersama-sama sesudah pandemi dan pulih lebih kuat. Makanya recover together, recover stronger. Namun kan sesudah pandemi memasuki tahun ketiga, tantangan dunia juga sangat dinamis berubah. Jadi selain pandeminya sendiri yang masih tetap harus ditangani ya, walaupun ini udah masuk ke tahun yang ketiga, kita juga melihat adanya tantangan baru seperti krisis pangan, krisis energi, konflik yang terjadi di Ukraina, dan juga munculnya krisis seperti climate change. Ini yang harus kita tangani juga. Oleh karena itu, di dalam pertemuan hari ini ya, yang ini adalah hari terakhir untuk pertemuan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan. Baik. Pas kebetulan adalah hari kesehatan juga buat kita. Kita akan membahas mengenai bagaimana dunia bisa merespons lebih baik pandemi yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Karena COVID ini tidak hanya menjadi pandemi pertama dan terakhir. Kita akan mengantisipasi kalau terjadi pandemi yang sama, bagaimana dunia bisa prepare ya, menyiapkan lebih baik dan merespons lebih baik. Makanya kita sebut preparedness and response dari sisi pandemi. Nah, salah satu syarat untuk bisa merespons dan mempersiapkan lebih baik adalah keuangannya. Betul, ya. Ya, jadi makanya kita ada join antara Menteri Keuangan dengan Menteri Kesehatan membicarakan tentang aspek pendanaan dari sisi penanganan pandemi. Namun tidak hanya masalah uang, ada juga masalah tata kelola, arsitektur dari kesehatan dunia. Gimana caranya? Karena kalau pandemi itu kan yang kena seluruh dunia ya, Melisa ya. Jadi bagaimana negara harus bekerja sama, protokol kesehatannya seperti apa, bagaimana nanti produksi vaksin, bagaimana mendistribusikannya, sehingga jangan sampai ada negara yang tertinggal atau tidak bisa menghadapi pandemi yang kemudian menimbulkan resiko kepada seluruh dunia. Baik, kalau komitmen dari presidensi G20 Indonesia sendiri Bu terkait pendanaan tersebut seperti apa Bu? Mungkin boleh diberikan informasi sejauh ini dana yang sudah terkumpul, alokasinya bagaimana Ibu? Pertama di dalam leaders meeting tahun lalu di Roma, memang disebutkan bahwa untuk dunia bisa menangani pandemi secara lebih baik dan memiliki respons lebih baik,
maka perlu dilakukan mobilisasi pendanaan karena Baik. kebutuhan pendanaannya itu bisa mencapai 10 billion US dollar untuk seluruh dunia ya dalam hal ini. Dan oleh karena itu G20 diminta untuk menyusun strategi bagaimana mobilisasi dana untuk kebutuhan pandemi ini. Nah, salah satu strateginya adalah membentuk apa yang disebut Financial Intermediary Fund. Baik. Pendanaan yang kemudian berlokasi di Bank Dunia, namun WHO sebagai World Health Organization, sebagai organisasi kesehatan dunia, harus tetap diperkuat sehingga dia bisa mendapatkan manfaat dari pendanaan tersebut. Nah, ini yang kemudian dicapai oleh Presidensi Indonesia. Ya. Kita mengerjakan dengan Joint Secretariat, Task Force, dan kita pada akhirnya mampu mengumpulkan dan membentuk FIF itu. Nanti disebutnya Pandemi Fund yang Bapak Presiden akan meluncurkan besok ya dalam hal ini. Dan saat ini sudah ada 15 kontributor. Ada founding countries-nya termasuk negara-negara yang ada di G20 maupun non G20, Indonesia termasuk di dalamnya, tapi juga ada yang berasal dari foundation atau NGO internasional yang mereka ikut mengkontribusikan. Jumlahnya sudah mencapai 1,4 billion dan kita berharap semua G20 akan ikut berkontribusi maupun yang non G20. Sekarang kita sudah bicara tentang yang memimpin dari Pandemic Fund ini, Ya. termasuk mantan Menteri Keuangan kita, Pak Khatib Basri, dengan Menteri Kesehatan dari Rwanda. Dan kita akan bicara mengenai bagaimana menggunakan dana itu di dalam mendukung negara-negara, terutama negara developing dan negara low income country di dalam menyiapkan pandemi yang akan datang. Baik, untuk proyeksi alokasinya sendiri seperti yang tadi Ibu katakan, untuk memastikan vaskes, infrastruktur, kemudian vaksin juga seperti itu ya Bu, dan apa lagi? Ya, kalau kita belajar dari pandemi kemarin kan banyak aspek yang mesti harus diperkuat. Baik. Terutama untuk negara-negara berkembang. Tapi pertama protokol kesehatan. Kalau seandainya terjadi outbreak, bagaimana protokol kesehatan harus di-establish, bagaimana responsnya, information sharing seperti apa, sehingga jangan sampai pandeminya menyebar, orang masih belum agreed ya, belum setuju antar negara, akhirnya pandeminya menjadi real pandemi keseluruhan yang menimbulkan dampak yang luar biasa besar. Jadi protokol kesehatan penting. Kemudian kita juga mengetahui waktu kita bicara tentang pandemi, sistem kesehatan setiap negara menjadi sangat penting. Protokol di dalam negeri, alat pelindung diri, bagaimana kita mengakses testing, bagaimana laboratoriumnya siap untuk melakukan assessment terhadap jenis virusnya. Kemudian juga vaksin, produksi vaksin dan bagaimana pelaksanaan vaksinasi. Karena nggak mungkin walaupun dikasih vaksin, tapi kalau nggak punya sistem kesehatan untuk bisa menjalankan vaksinasi, mereka juga tidak akan bisa melakukan vaksinasi. Baik, benar-benar dari hulu ke hilir ya Ibu ya? Semuanya ya. Baik, itu kalau soal bagaimana untuk mengantisipasi pandemi yang masih berlangsung. Kemudian selanjutnya ini isu yang beberapa waktu belakangan juga sempat ramai Bu, bukan hanya di TV tapi di sosmed juga, mulai dari anak muda sampai orang tua, soal resesi global Bu 2023 yang katanya diproyeksikan bisa jadi akan terjadi resesi global di 2023. Nah, bagaimana antisipasinya Bu dari Indonesia dan negara-negara G20? Pertama, G20 itu adalah forum kerjasama ekonomi global yang utama. Baik. Kita sebutnya adalah Global Economic Cooperation Forum yang premier, ya. Sehingga di situ memang awalnya dibentuknya G20 pada level KTT memang untuk membahas masalah ancaman terhadap ekonomi dunia. Waktu itu tahun 2008-2009 adalah financial sector, terutama krisis perbankan. Kalau sekarang pandemi dan sekarang muncul geopolitik, climate change, dan juga masalah kemungkinan terjadinya inflasi dan resesi. Nah, oleh karena itu di dalam forum G20 ini diharapkan apabila kepala-kepala negara dari G20 bisa bertemu, bersepakat, membicarakan dan melihat risiko dunia, maka bisa ada semacam komitmen bersama untuk bagaimana kita mengurangi atau menghindarkan
dari resiko-resiko tersebut. Umpamanya kebijakan fiskal, APBN masing-masing negara harus seperti apa supaya kita bisa saling melengkapi, jangan saling melemahkan dalam membangun entah infrastruktur, mengurangi kemiskinan, menghadapi krisis pangan, menghadapi krisis energi. Instrumen kebijakan seperti apa yang akan digunakan, bagaimana kerjasama bisa dibuat sehingga dampaknya menjadi lebih sedikit atau bahkan diminimalkan. Bagaimana kita bekerja sama dari sisi moneter, karena sekarang ini yang sering dan menjadi sorotan adalah kenaikan suku bunga yang sangat cepat dari negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa. Bagaimana mengkalibrasikan lagi, menyampaikan dan merencanakan secara baik sehingga adjustment bisa terjadi secara lebih baik dari kondisi yang memang masing-masing negara harus mengatasinya, seperti inflasi yang tinggi, kemudian inflasi yang berasal dari pangan dan energi. Bagaimana mengatasi masalah pangan ini? Produksi pangannya ada di mana, negara-negara yang membutuhkan di mana saja, financingnya seperti apa, distribusi dan transportasinya seperti apa. Ini yang akan menjadi tema-tema yang tidak hanya dibahas tapi juga diidentifikasi untuk bisa diatasi. Jadi pertemuan G20 ini sangat-sangat strategis karena para pimpinan negara dari ekonomi 80% dunia akan bersepakat untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang memang memberikan risiko besar bagi setiap negara. Baik, tadi Ibu Menteri udah sempat singgung sedikit terkait APBN. Kami mau masuk tanya soal APBN untuk target realisasi belanja APBN sendiri di 2022 ini bagaimana Bu, seperti apa? Saya setiap bulan sudah selalu menyampaikan ya ke media mengenai perkembangan pelaksanaan APBN. Seperti diketahui anggaran pendapatan belanja negara itu ditetapkan melalui undang-undang. Jadi kita bahas dengan DPR untuk tahun 2022 ini berarti dibahas tahun lalu oleh DPR. Kemudian kita kerjakan dan ini sekarang sudah sampai bulan November. Betul. Jadi kita tinggal 1 bulan lagi untuk menutup tahun anggaran 2022. Nah, setiap APBN itu sudah dialokasikan sesudah pembahasan dengan kabinet dulu, kemudian dengan DPR, kita sudah menyetujui bahwa belanja pemerintah pusat akan sekian banyak, belanja untuk kementerian lembaga akan seperti ini, katakanlah untuk infrastruktur di PUPR, pendidikan, kesehatan, kita bicara tentang bantuan sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, itu semuanya kita sudah ada alokasi masing-masing menteri, kementerian memiliki rencana untuk menggunakan anggaran belanjanya pada tahun 2022 ini. Nah, sekarang sudah bulan November dan kita lihat kemarin masih belanja di pemerintah pusat itu levelnya masih di sekitar 65%. Ini kan berarti masih ada 35% ya yang harusnya mereka tadinya sudah merencanakan untuk melakukan dan menggunakannya, apakah akan bisa dibelanjakan, dan kalaupun dibelanjakan jangan lupa tetap kualitas belanjanya harus tetap baik. Jadi jangan sampai pokoknya asal belanja, asal menghabiskan. Belum 1/3 atau 1/3 dari belanja kita juga adalah belanja ke daerah. Kita transfer ke pemerintah daerah, provinsi, sampai kabupaten, dan sampai dengan kota, dan juga bahkan sampai ke desa, karena ada dana desa. Betul. Nah, jadi kita juga akan lihat seberapa kemajuan dari transfer ini dan apakah transfernya kemudian dipakai sesuai dengan rencana masing-masing. Nah, memang ini adalah makanya kalau setiap bulan kami di Kementerian Keuangan menyampaikan ini loh belanjanya dari masing-masing kementerian, pemerintah daerah. Ini tujuannya untuk memberikan informasi kepada kementerian lembaga dan juga kepada daerah agar mereka bisa mengeksekusi rencana mereka sendiri dan penggunaan anggarannya secara baik. Baik, artinya kualitas penyerapan sisa anggarannya sejauh ini masih sangat terkonsentrasi pada bulan-bulan terakhir. Ini yang menimbulkan mungkin dampak dari APBN kita menjadi
tertunda sampai pada bulan-bulan terakhir. Kita akan lihat bulan November ini dan Desember nanti akan banyak sekali belanja-belanja yang akan terrealisir. Baik, baik. Ibu, selanjutnya mungkin ini pertanyaan yang sedikit apa ya, kalau kita berbicara jika nanti ada peluang untuk terjadi perlambatan ekonomi di tahun 2023, akankah mungkin ada alokasi bantuan dinaikkan atau seperti apa Bu? Kira-kira nih rencana untuk antisipasinya? Ya pertama kita melihat perekonomian kita sampai kuartal ketiga, alhamdulillah kemarin pertumbuhannya sangat baik. Di 5,72. Jadi ini adalah suatu momentum pertumbuhan ekonomi yang kita syukuri, tidak berarti bahwa kita berpuas diri. Ya. Kita lihat umpamanya konsumsi cukup baik, tapi itu terutama konsumsi kelas menengah atas. Berarti kita harus memperhatikan mereka yang ada di dalam kelas menengah bawah, bagaimana kita bisa memberikan dukungan lebih banyak atau lebih kuat kepada mereka. Kita juga lihat kepada sektor-sektor ekonomi. Dari sisi ini, manufacturing masih tumbuh sangat tinggi, perdagangan bagus, kita lihat pertambangan naik, pertanian masih juga positif, jasa-jasa juga bagus. Kita masih melihat for example konstruksi itu masih pertumbuhannya masih relatif lemah. Tumbuh sih tapi tidak setinggi dengan sektor yang lain. Dan kalau kita lihat yang selama ini terpukul sangat berat dari pandemi seperti tourism, restoran, akomodasi, makanan dan minuman itu sudah tumbuh cukup tinggi. Ya, sama seperti kayak G20 ini juga upaya kita untuk memulihkan sektor pariwisata. Jadi kalau momentum pemulihan ini terus kita jaga, caranya apa? Daya beli masyarakat kita perbaiki, bansos yang memang diperuntukkan bagi kelompok menengah bawah kita tetap execute. Kita juga menggunakan APBN sebagai absorpsi shock gitu ya. Kalau terjadi shock seperti kenaikan harga minyak, kenaikan harga pangan, itu kita coba untuk mengurangi dampak negatifnya ke masyarakat. Nah, kalau itu dilakukan tahun 2023, kita tetap berharap momentum pertumbuhan ekonomi kita masih cukup baik. Yang kita waspadai seperti yang tadi disampaikan adalah kalau lingkungan globalnya melemah. Ini karena tadi banyak negara yang inflasinya sangat tinggi, suku bunga dinaikkan oleh bank sentralnya, sehingga ini bisa melemahkan pertumbuhan ekonomi mereka. Amerika melakukan begitu, Inggris melakukan begitu, Eropa melakukan begitu. Dan ini harus kita waspadai, karena RRT juga punya persoalan sendiri. Jadi kita harus mencoba untuk melihat dampaknya ke ekonomi Indonesia seperti apa. Apakah ini kena ekspor kita, komoditas kita, dan kita melakukan berbagai antisipasi terhadap hal tersebut. Ya, justru itu yang menjadi fokus untuk antisipasinya. Ya Ibu, yang melihat pertumbuhan ekonomi kita diharapkan di tahun berikutnya juga semakin meningkat lagi. Tetap baik. Baik. Baik, Ibu, di momen G20 ini juga ada yang namanya kita pakai mobil listrik. Iya, betul ya Ibu. Ibu pakai juga naik itu juga gimana? Nanti rasanya? Assignment. Ya. Ya, ini adalah salah satu bentuk bagi Indonesia untuk showcase bahwa kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, tapi kita juga sayang terhadap bumi kita, di mana sekarang bumi dihadapkan pada ancaman climate change, maka kita perlu untuk transformasikan ekonomi kita kepada ekonomi hijau. Salah satunya tentu kita jaga hutan kita secara baik, kita jaga supaya transportasi sekarang lebih menggunakan less fossil fuel. Dan oleh karena itu di dalam policy fiskal kita sekarang kita mendorong penggunaan mobil yang emisinya lebih rendah. Kalau kita lihat penggunaan PPN tarif sekarang yang emisinya rendah seperti electric vehicle, yaitu mobil listrik, itu PPN BM-nya paling kecil atau bahkan nol. Kemudian yang memang polusinya lebih banyak, mereka harus membayar lebih banyak. Itu tentu akan membutuhkan banyak sekali apa yang disebut policy untuk mendukung perubahan tingkah laku masyarakat, tapi juga kesiapan industri dan kesiapan infrastrukturnya. Jadi mobil listrik yang ada di G20 ini lebih merupakan showcase bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita punya tekad loh, dan kita punya juga industri yang di mana produksi electric vehicle di Indonesia akan semakin ditingkatkan.
itu berarti kita mendukung industrialisasi di Indonesia. Kita bicara tentang industrinya, tidak hanya mobilnya tapi baterainya juga. Dan oleh karena itu konsumen juga mulai disiapkan untuk bisa pindah ke situ. Baik, Ibu, satu deh terakhir ini, kalau tadi kan ngobrolin program, ini mungkin lebih ke personal Ibu aja nih. Kita pengen tahu tips dan trik Ibu membagi waktu antara pekerjaan, kesehatan, keluarga. Ada nggak tips dan trik sederhana saja, singkat saja dari Ibu Menteri Keuangan? Kalau membagi waktu satu hari itu 24 jam seminggu, 7 hari seminggu, nggak ada bedanya Menteri Keuangan atau Melisa atau siapa saja. Jadi artinya kalau kita tugas lagi banyak ya kita harus lebih banyak disiplin. Artinya ya untuk keluarga kita komunikasikan. Kalau kita sedang sangat sibuk seperti yang terjadi hari-hari ini ya mereka akan tahu bahwa ibu sedang sibuk. Gitu. Nanti kalau sudah selesai ya kita akan coba waktu sejenak untuk menyempatkan diri bersama keluarga. Jadi ya kita tahu nggak selalu harus setiap minggu harus sama, hari Senin kita harus begini, Sabtu harus begini, Jumat begini, enggak. Tapi kita lebih fleksibel, tapi komunikasi yang paling penting. Bahwa kita menyampaikan ini loh tugas yang sedang dihadapi, saya ada di sini, saya sedang mengerjakan ini. Keluarga ya kita harap semuanya baik. Kalau untuk kesehatan ya disiplin aja antara beban tugas, which is banyak, kemudian kebutuhan untuk bisa istirahat dan makanan yang sehat serta exercise. Saya rasa itu yang sama.